Assalamualaikum teman-teman. Terlalu bahagia. Biasa aja. Assalamualaikum teman-teman. Elegan, elegan. Assalamualaikum teman-teman. Hmm, kan ini guru Tahsin. Jangan sampai assalamualaikum. Ada alaikum. Ainnya dong, keluarin. Tapi jangan juga assalamualaikum. Nggak terlalu tajam-tajam banget. Coba lagi. Assalamualaikum teman-teman. Jangan terlalu banyak gerak. Oh iya, Kalau, iya. Jadi itu yang kita pelajari. Kan kita Korea nih kan, alhamdulillah ya. Maksudnya apalagi udah lama ya. Tajud-tajud dasar itu kan kita udah tahu lah, apalagi kamu udah apa sampai di kiroat kan. Tapi belajar ngomong kayak gini tuh jarang loh Korea diajarin. Padahal kita iya, tuh terlanjur jadi guru, terlanjur bahasanya, ya nggak? iya. Hmm. Coba, aku sambil ngemil biar kamu santai ya, jangan Iya. terlalu tegang. Kamu kayak tegang banget, kayak udah mau menghadapi dewan juri aja. Coba. Assalamualaikum teman-teman. Hmm. Apa kabar semuanya? Nah, nadanya bedain. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Ah, cakep. Kamu jangan maju-maju ke kamera. Diam aja di tempat. Oh iya. Kabar semuanya. Maju lagi, maju lagi. Satu lagi. Apa tadi bahasanya ya? Aku mau ngomong apa tadi? Em, Anggaplah kamu bertemu dengan orang tua, tapi kamu panggilnya teman-teman. Coba lagi. Assalamualaikum teman-teman. Jangan terlalu banyak gerak. Oh iya, nggak sadar. Assalamualaikum. Satu kali aja misalnya. Assalamualaikum teman-teman. Gitu aja, jangan. Assalamualaikum teman-teman. Kamu kayak boneka yang di toko apa gitu. Udah biasa ngajar anak SD, mohon maaf. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Iya. Tapi maksud aku tuh, aku lagi ngomong ke kamu sebagai sesama Koriah ya. Iya. Kita Koriah itu kan, alhamdulillah punya bacaan yang orang setidaknya jelas lah dengerin kita ngaji tuh. Karena kita pengucapannya udah dilatih sama guru-guru kita, alhamdulillah. Tapi, mau nggak mau kan masyarakat akan bertanya ke kita kan, tentang cara baca. Terus kita maupun orang yang bukan profesinya sebagai Koriah, tapi kan ilmu komunikasi itu penting ya. Jadi supaya ilmu yang kita sampaikan ke orang itu lebih bisa dikemas dengan baik lah gitu. Oke lah, secara kehidupan kamu sehari-hari kamu ngajarnya anak-anak rasa-rasanya. Kok public speaking yang dipelajari di Master Institute itu nggak terlalu dibutuhkan banget untuk saat ini karena yang dihadapi adalah anak-anak. Iya, tapi ada beberapa hal yang mungkin dari rumusan public speaking yang kita buat tuh itu bisa dipakai buat anak-anak. Nah, untuk penyesuaian sapaan itu kan nanti tergantung audiensmu kan nggak mungkin kamu panggil anak-anak didik kamu yang masih bocah-bocah itu teman-teman kan. Adik-adik, anak-anak tinggal diganti aja. Tapi cara kamu kayak senyum dulu sebelum hadapi mereka itu kamu bisa pakai. Jadi nggak kayak tiba-tiba kamu anak-anak duduk, nggak sekedar gitu aja. Tapi Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nah, itu tuh juga kan formulanya ada. Itu yang kita pelajari di public speaking. Gitu. Aku nggak apa-apa kan sambil makan? Nggak apa-apa. Oke, yaudah silakan coba. Assalamualaikum teman-teman. Jangan terlalu lembut. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Kamu jangan gini. Assalamualaikum. Jangan pakai falset. Dan pakai falset. Ini kamu nggak lagi nyanyi. Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman. teman-teman. Jangan terlalu tinggi nadanya. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Nah, cakep tuh kayak gitu. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya?
Nah, cakep tuh. Alhamdulillah, kita sehat Alhamdulillah. Apa ya tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nadanya Alhamdulillah. Gitu loh. Kayak gimana sih kalau Ya, kamu denger orang kabar gimana? Sehat. Alhamdulillah. Gitu bukan? Alhamdulillah. Enggak gitu. saya Coba, ulangi. udah sebentar. Udah 12 menit nih. Apa yang kamu rasa kesannya 12 menit pertama ini? Sejujurnya dari apa ya, sebelum itu karena saya pertama kali ini kan ketemu sama ustazah, kayak agak tegang. Mm-mm. Agak tegang, tapi eh, apa ya, tetap berusaha inilah, berusaha mencerna, berusaha santai juga apa yang disampaikan gitu. Dan Walaupun nggak harapannya, santai-santai. ya, harapannya juga semoga saya bisa menjalani pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Itu mengenai kesan kamu ketemu aku, ya. Dan kamu nggak sendirian. Banyak yang bilang kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa, normal. Karena memang cara aku juga agak tegas, jadi orang terkaget-kaget itu wajar. Tapi, yang jadi pertanyaan aku selanjutnya lagi adalah tentang konten yang kita bahas. Menurut kamu gimana? Ada nggak kayak pikiran, ternyata, ternyata, oh, ada itunya nggak di 12 menit pertama ini? Hmm, ada sih Kak, ada Apa maaf, tuh? ada saja. Nggak apa-apa, aku kakak kamu juga nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa nggak Iya, tuh? Kenapa? Kenapa? soalnya kalau apa ya, sempat ngobrol sama Kak Ega kan manggilnya Kak Mas Tia, jadi aku bawa manggil Kak Mas Tia juga. Apa loh? Nggak apa-apa. Iya. Aku tuh nggak apa-apa dipanggil kakak, dede dede juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Umi. Ya. Panggil aku kakak juga nggak masalah. Orang-orang lain yang 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 manggil tuh karena memang mereka belum tahu gitu, belum pernah kenal gitu. Tapi kalau teman-teman aku juga manggilnya biasa aja. Ya, gimana gimana? Iya, 12 menit awal ini kayak aku kan nggak pernah belajar public speaking, Kak. Jadi memang yang aku tahu public speaking itu benar-benar diperhatiin dari intonasinya, nadanya gitu. Dan Betul. aku sadar sih kalau aku masih belum baik public speakingnya gitu. Karena ngomong pun apa sama audiens tuh sebenarnya adalah musuh terbesar aku karena aku termasuk takut buat ngobrol ke orang ramai gitu. Jadi Nggak aku apa. merasa terbantu sih dengan adanya pembelajaran ini di Mastia Institute. Alhamdulillah. Tapi itu Alhamdulillah. tapi itu wajar, Umi. Karena aku bisa aku bisa mengerti apa yang kamu rasain. Aku juga dulu kayak gitu. eh aku takut, nggak, aku mau bilang jangan dulu kamu sering-sering, bukan jangan dulu. Coba kamu tidak menggunakan kata bicara di depan orang itu musuh. Karena mereka bukan musuh kamu. Jadi gunakan kata misalnya teman bicara. Gitu ya. Jadi dimulai dari mengubah penamaan. Ya, itu bagian dari doa soalnya. Yang ada kamu nggak ketemu-ketemu ntar karena kamu menganggap mereka adalah musuh. Siapa sih yang mau ketemu musuh coba? Iya, betul. Iya kan? Yang ada adalah menghindari musuh. Nah, otak kamu itu udah kamu kasih makan kata musuh terhadap audiens. Makanya kamu nggak bisa-bisa. Itu yang pertama. Yang kedua lagi adalah kamu harus menyadari bahwa ngomong lancar kayak aku sekarang
itu bukan takdir, tapi itu hasil dari pengulangan. Sama kayak kamu pertama kali belajar hukum tajwid, terus kamu disuruh kasih tahu ulang ke orang. Pasti nyangkut-nyangkut ngomongnya. Tapi sekarang kamu udah punya murid 15 puluhan di rumah, di online. Coba bandingkan dengan kamu pertama kali ngajar. Lebih lancar materi itu kamu sampaikan di masa kini kan? Iya, betul. Itu karena pembiasaan. Jadi, gak usah khawatir. Kamu yang penting berproses terus. Karena proses yang berulang itulah yang akan membentuk kamu akan berteman dengan audiens kamu. Bukan lagi bermusuhan. Gitu, jadi pola pikirnya diganti. Belajar public speaking itu bukan cuma belajar ngomong, tapi bagaimana kita belajar mengelola pikiran juga sebelum ngomong. Karena Ya. apa yang kita ucap itu adalah cerminan dari apa yang kita pikir. Gitu. Gue jadi siraman rohani. Nggak apa-apa, Kak. Udah segitu aja sesi hari ini. Jadi nanti kamu coba tanya sama coachmu, nanti dikasih tahu apa yang harus kamu lakukan saat sesi one on one. Biasanya apa sih yang akan aku minta gitu. Nanti kamu coba tanya ke coachmu ya supaya dibantu untuk latihan. Oke? Oke, baik. Ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Ciao. Kayaknya aku bingung. Nggak apa-apa, dinikmati aja bingungnya. Iya. Nanti harapanku ketemu lagi nanti kamu udah lebih baik ya. Ya, amin, insya Allah. Bisa ngontrol diri, termasuk di dalamnya ngontrol gerakan yang nggak penting. Hmm. Goyang-goyang, maju ke kamera, padahal belum dibutuhkan. Mungkin akan ada masanya kamu dibutuhkan untuk maju ke kamera. Misalnya, lihat ya, ini nih, ujung gigi nih. Nah, itu kamu memang harus maju ke kamera. Tapi kayak, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Itu nggak penting. Ya, aku ngerasa kayak, "Hmm, kamu ngapain maju-maju ke kamera?" Gitu. Iya, iya. Itu hal-hal simpel tapi penting untuk dipelajari dan direalisasikan, dipraktikkan. Makanya disebutnya ilmu public speaking itu ilmu skill, keterampilan soalnya. Diulang-ulang dia makin tajam. Tapi kalau misalnya nggak diulang-ulang ya, ya udah, gitu-gitu aja. Nanti nggak ada perkembangan. Oke, berkembanglah, tumbuhlah di komunitas ini dengan usia yang panjang supaya banyak hal yang kamu bisa upgrade dari em, kemampuan kamu dalam mengajar, insya Allah. Amin. Ya, oke. Amin. Tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kasih banyak Umi. Selamat Terima melanjutkan kasih banyak aktivitas. kembali. Oke, Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.